Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bineka tunggal ika. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, awak ngaji wasita kembali lagi di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Nah, kita akan kembali mendiskusikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi majunya pendidikan di Indonesia. Kita pasti sepakat kalau kedisiplinan ini harus dimiliki oleh para siswa. Nah, kalau kita kaitkan dengan hukuman Om Bob, sebenarnya hukuman yang tepat untuk mendidik para siswa itu yang seperti apa sih? Ya, hukuman yang keras tetapi tidak membahayakan keselamatan dari anak itu sendiri atau melukai. Oke. Secara fisik. Secara fisik nggak boleh luka. Oke. Ya, apalagi membahayakan jiwa nggak boleh. Ya. Tapi kalau itu tidak melukai, tidak membahayakan jiwa, fine. Contohnya? Ya, contohnya misalnya itu. Kupingnya dijewer. Tapi nggak sampai sobek kan kupingnya. Iya. Seperti itu misalnya. Terus itu anak-anak itu udah takut kok misalnya batoknya itu ya. Terus ditunjuk-tunjuk pakai jari. Ini. Kamu kenapa begitu? Ya, itu udah takut. Memang ada yang bandel. Kalau yang bandel ya harus hukuman itu diperkuat. Nah, guru itu sudah punya ilmu, diberitahu cara bagaimana memberi hukuman sama anak. Kan dia harus dibelajarin. Ya, stressing terhadap anak itu. Kalau stresnya kebesaran, anak itu tidak tahan, malah bisa negatif hasilnya. Tidak efektif kan, seharusnya bisa maju malah jadi mundur. Nah begitu. Tapi kalau nggak dikasih stres, anak-anak belum tahu. Anak-anak itu kan belum tahu. Kalau dia sekarang sekolah itu dengan disiplin yang tinggi itu mau besok buat apa kan nggak tahu. Yang penting ini sekarang kewajiban saya sekolah. Sekolah kalau seperti ini kan masih belum tahu. Nah kalau kamu melanggar ya dihukum. Misalnya kalau PR kan sekolahan kamu beri PR toh, pekerjaan rakyat. Pekerjaan rumah ya. PR itu pekerjaan rumah supaya dikerjakan di rumah, besok harus diserahkan. Nah ini kalau dia tidak membuat, misalnya sekarang kita coba lihat tuh sekolahan kita tuh kalau mendidik tulisan tangan tuh kayak apa sih? Kalau kita ketemu teman-teman tuh nulis tangan itu udah tidak bisa dibaca. Huruf 1 seperti 7, huruf 3 seperti 8 misalnya ya. Jadi nggak bisa karena nulisnya itu nggak bagus. Ya, karena sekarang ya sepertinya kok pelajaran menulis halus itu, menulis tangan ya, itu apa ada? Ya sekarang semua pakai jempol. Ya, ngetik di handphone itu kan. Huruf cetak. Ya, huruf cetak itu sudah kalau you nggak ahli kan nulisnya lebih lama. Harusnya tuh huruf pakai tulis halus itu. Ya memang ini agak beda. Dulu waktu zaman Belanda itu kan orang-orang yang sekolah itu kan diharapkan besok menjadi tenaga administrasi. Maka semua yang sekolah mulai tingkat SD ya itu harus bisa nulis dengan baik. Ada khusus kalau pelajaran bahasa itu ya menulis itu termasuk salah satu unsur yang dinilai. Sekarang rasanya loh ya, kita tuh nggak ada kok pelajaran nulis harus. Itu dari pengetahuan tok saja. Kalau tulis A itu begini, kalau B itu begini, C itu begini, tapi nggak ada latihannya. Nah itu harusnya sekarang. Kalau kita ketahui banyak sekali, kalau kita lihat itu orang-orang yang kerja itu tulis tangannya itu nggak bisa dibaca. Cowek dibaca sendiri, dibaca dewek, ya.
Katanya ini hebat seperti dokter. Dokter kalau nulis resep kan nggak bisa dibaca ya. Ya gitu urusan lain lah ya. Tapi anak sekolah kita itu besok kalau dia kerja itu kalau mau ninggalin pesan itu bisa nulis dengan baik. Jangan dianggap dengan adanya zaman komputer semua pakai keyboard jadi dia terus susah. Nah itu karena nulisnya nggak benar jadi diharuskan pakai keyboard supaya orang bacanya nggak salah. Itu. Nah kasih PR. Ya misalnya kalimat-kalimat yang cinta tanah air. Ya. Tanah air kita tuh sangat subur. Maka tanahnya jangan sampai dirusak. Misalnya begitu kan. Suruh nulis 100 kali. Pakai buku cetakan tulis halus itu. Jadi anak-anak itu di rumah mengerjakan PR. Salah satunya PR nulis. Supaya tulisannya besok baik bisa dibaca sama orang lain. Nah ini kalau dia nggak selesai gimana? Ya dihukum. Kalau di rumah disuruh bikin 100 kali ternyata dia nggak bikin, ya pada saat besok diserahkan tugasnya itu kok belum selesai, dia dihukum. Kamu tidak boleh pulang. Rampungkan itu sekarang 100 kalimat itu harus diselesaikan. Ya gurunya juga nggak boleh pulang kan, masa gurunya pulang? Tadi tinggal. Nah, tapi gurunya bilang, wah saya jam kerjanya kan sampai jam 1. Wah, ini kalau ngasih hukuman seperti ini, saya punya waktu terlambat pulangnya gimana, gitu kan? Sebaliknya juga orang tuanya, begitu jemput, karena dikasih hukuman, ya kan belum selesai, dia harus ngerjakan di sekolahan, orang tuanya marah. Loh gimana ini? Saya kan jamnya repot ini atau ketinggalan bis atau ketinggalan angkutan kota atau macam-macam. Membela anaknya, jangan gitu dong. Nggak bisa dong. Nah itu namanya hukuman. Sekarang disuruh nulis 100 tidak digarapkan di kantor, di rumah, di sekolahan harus dikerjakan selesai. Ternyata kok nggak selesai. Ya udah kalau nggak selesai lu nggak boleh pulang. Gitu kan? Nangis ya dibiarin, harus selesai supaya dia besok jangan seperti itu lagi. Jadi terciptalah disiplin dan tanggung jawab. Kalau sudah dikasih pekerjaan harus diselesaikan di rumah, ya harus selesai. Sekarang rasanya nggak ada. Itu guru-gurunya juga tenggu. Teng to go home. Ya, teng go home pulang ya. Ya ini besok lagi lah, semua besok lagi pengen ditunda-tunda. Nah, disiplin itu nggak boleh seperti itu. Nah itu tadi tertarik sih ketika nulis 100 kalimat bahasa atau bahasan tentang cinta tanah air gitu. Nah ada juga yang sempat berkomentar bahwa minat baca dari anak tuh juga kayaknya cukup penting nih Om Bob. Iya betul. Sekarang yang banyak dikeluhkan sama orang-orang yang mengerti masalah ya. Kenapa kok pendidikan di Indonesia itu hasilnya kurang bagus? Itu salah satunya ya juga tadi itu literasi. Jadi anak-anak kita itu tidak merasa perlu membaca atau tidak punya hobi membaca. Hobinya itu mendengar atau melihat televisi. Yang dilihat sinetron, nah repot. Ini memang bahaya juga. Memang anak-anak tuh harus bisa dilatih untuk membaca. Ya, dari sejak kecil kelas 1, 2, 3 itu kan memang masih mempunyai kesusahan untuk membaca ya, karena pelajaran membaca itu kan dimulai kelas 1 atau 2 dan makin lama makin banyak vocabnya yang dikuasai itu kelas 3 ke 4. Nah itu memang harus disediakan bahan bacaan yang menarik untuk anak-anak. Itu latihannya pertama adalah seperti itu. Dengan demikian kesulitan dia di dalam membaca dan dia mendapatkan sesuatu dari buku bacaan yang dia baca dengan susah ya, karena kan vocabnya belum komplit, bacanya masih nggak bisa lancar, tapi dia mendapatkan value, nilai-nilai dari apa yang dibaca itu yang menarik, maka ini akan merangsang
anak-anak kita itu untuk mau membaca lebih banyak lagi. Iya, betul. Nah, ini buku-buku harus disediakan. Buku yang cocok untuk baca kelas 1 itu apa? Ya. Oh, seperti misalnya itu apa? Apakah ini termasuk ya? Anak kambing itu namanya Cempe. Dia bacanya susah. Anak kambing tapi namanya Cempe gitu. Nah, kalau misalnya dianggap bahwa itu sudah memenuhi keinginan dia untuk tahu, nah maka dia akan baca buku terus. Iya. Jadi ini harus disesuaikan dengan usianya dan harus betul-betul menjadi ketertarikan dari anak itu. Kalau anak itu misalnya senangnya komik misalnya. Iya. Komik sekarang tokoh-tokoh action figure itu kan. Iya. Nah, kebetulan sekarang tokoh action figurnya sekarang itu kan bukan Gatot Kaca, bukan Arjuna, bukan Krishna, bukan Bhisma, ya, bukan Sinta Dewi ya. Sayang, sebetulnya kalau literatur atau hikayat-hikayat dari Indonesia, namanya Gatot Kaca, Antasena, itu sekarang coba you tanya, anak-anak sekarang tuh nggak tahu Antasena itu siapa. Taunya lu itu kan nama jalan. Ya. Padahal itu adalah ceritaan-ceritaan merakyat yang besoknya juga diperlukan. Nah, ini harus dikasih bahan bacaan, diceritain sama anaknya tertarik. Kalau kamu tertarik, bacalah buku ini, dan buku itu disesuaikan dengan vocabnya. Pasti ada itu kalau mau dicari ya. Tinggal sekarang orang yang bertanggung jawab dalam pendidikan ini harus mencari seperti itu. Jangan yang diambil malah cerita Batman. Ya lah, itu nanti gimana? Tapi kalau event tuh yang dari Indonesia tuh nggak ada, tapi anak-anak tertarik soal Batman, tertarik dengan Superman, dengan Spiderman, ya bila perlu dikasih bahan bacaan itu supaya penting itu bahwa dia kepengen membaca, mendapatkan sesuatu. Baru meningkat lagi kalau umurnya udah gede, membaca mengenai ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan itu misalnya, kenapa kok roket itu bisa terbang? Kenapa kok barang itu jatuhnya ke bawah? Ya, itu dari mana? Itu ya harus dari literatur, harus baca. Literasinya itu harus betul. Jadi bahan-bahan bacaan itu disesuaikan dengan usianya anak-anak. Mengapa pesawat terbang bisa terbang gitu kan? Kenapa kok itu air bisa, kenapa kok ada barang yang bisa ngapung, kok ada barang yang bisa tenggelam? Ini semua harus dilatih untuk membaca, bisa mengetahui lebih banyak tentang itu. Ya karena apa? Pendidikan yang lewat orang, guru yang ngajar itu kan ada terbatasnya. Tapi kalau literasinya hebat, anak yang punya minat baca banyak, maka lama-lama dia lebih pinter, lebih ngerti daripada gurunya itu sendiri. Nah itu tokoh-tokoh yang hebat-hebat itu kan autodidak kabeh. Semua autodidak baca buku sendiri. Nah ini memang harus. Caranya gimana? Oke. Itu caranya gimana, Om Bob? Ya, caranya ya satu, ada bukunya enggak? Ya, kelas 1 SD, kelas 2 SD, mungkin 1, 2, 3 itu mungkin sama lah ya, kira-kira gitu kan. Nah, dicariin buku-buku yang untuk sesuai dengan mereka diwajib untuk baca. Ini harus dibaca dalam tempo seminggu selesai atau sehari selesai, itu harus. Ya, dan diadakan tes nah, misalnya. Kalau udah baca, kumpulin orang-orangnya yang udah baca itu. Kamu baca A, baca C, ceritaan A, ceritaan B, ceritaan C, macam-macam. Yang udah baca, tanyain. Kamu coba buku ini cerita apa? Sekaligus ini apa? Telling story. Jadi dia cerita, oh ya kemarin saya baca Perang Bratayuda. Wah, sekarang siapa yang tahu Perang Bratayuda? Gak ada. Ya, cerita Bratayuda, ternyata itu dari Kurawa sama Pandawa, ya itu ceritanya gimana? Cerita satu episode yang pendek-pendek aja. Jadi dia betul-betul harus disiplin baca kan. Jadi kalau kita bicara disiplin harus baca disiplin.
Disiplin baca. Waduh, Pak, saya kemarin nggak jadi baca karena tertidur. Dihukum. Karena dia ngelanggar disiplin. Jadi guru ini juga harus betul-betul hatinya mendidik supaya anak itu bisa, bukan mentalnya nyambut gawe. Pokoknya tanggal 1 bayaran atau tanggal 25 kan pegawai negeri. Dapat gaji ke-13. Dapat THR. Kalau nggak masuk nggak apa-apa, nggak dipotong gajinya, ya kan? Liburnya banyak. Jangan cuma mentalnya itu, tapi mentalnya betul-betul bahwa dia harus mendidik anak itu bisa. Sebaliknya yang kedua juga begitu. Ceritanya B, tanyain B apa? Ini yang harus dilakuin. Ya, disiplin. Membaca buku itu harus mulai kecil. Supaya dia kalau nganggur, anak andu nganggur itu repot. Kalau nganggur nanti main game. Ya, main game. Main game itu tahu-tahu 2 jam 3 jam di depan televisi, di depan monitor kan, komputer itu terus main terus. Apalagi sekarang game online. Ya main terus. Dia nggak dapat ilmu yang lain, cuman game aja itu. Tinggal pencet-pencet, yang hebat kan jempolnya nanti. Mencet sini, mencet situ, mencet sini, mencet situ gitu ya. Itu nggak bisa. Dan ini main game ini juga hati-hati, itu harus dibatasin. Ya, sekarang yang membatasi main game itu yang menjadi pelopor kan Tiongkok. Game-game online itu nggak boleh. Karena merasa bahwa ini anak-anak ini kalau semua nanti mainan game semua, itu kapan dia dapat ilmu untuk meneruskan kehebatan sebuah negara. Nah, ini harus ditiru. Tapi peraturan saja nggak bisa, orang tuanya harus ngamati. Ya, jadi literasi untuk membaca itu penting sekali. Melatihnya banyak loh itu, melatih dia supaya bisa dapat ilmu, pengetahuan. Terus dia dapat disiplin karena harus selesai bacanya. Ya, jadi ini dapat semua. Orang tuanya dorong. Ya, jangan malah orang tuanya ada yang begini. Kamu apa sih kok baca-baca terus? Ya, mbok sini ngomong-ngomong dulu. Nah, mainan sama anak-anak. Ya, jangan baca terus. Lah, apa repot ya. Orang tua harus mendorong. Oke. Wow. Tadi juga sempat disebutkan adanya storytelling, Om Bob. Sebenarnya seberapa penting sih storytelling? Ya, kalau kita bicara storytelling ya, kita juga sekarang prihatin tuh. Ya, kalau kita misalnya ini yang terjun dalam bidang bisnis atau apa ya, merekrut orang, itu suruh bikin surat nggak bisa kok. Ya, karena apa? Dia tidak pernah mendapat pelajaran membuat surat. Mengutarakan pendapat secara tertulis itu nggak bisa. Secara omongan juga nggak bisa. Nah, kalau kita mau lihat dari akar permasalahannya, waktu sekolah, itu kalau ulangan apa? Multiple choice. Mengisi titik-titik. Ya. Jadi kalau soalnya itu soal yang kalimat ada titik-titiknya yang kosong tuh, isilah titik-titik ini dengan kalimat atau kata yang betul menurut kamu. Nah, terus ini pilihannya apa, B apa C? Hampir semuanya seperti itu. Gimana? Harusnya itu anak-anak dilatih untuk mengutarakan pendapat. Ya, kalau misalnya yang paling sederhana sekarang, kalau kamu tengah hari lapar, apa yang dilakukan? A. Bangunkan bapak ibu. B. Cari makanan di dapur. Nomor C. Apa? Itu kan ada rumus itu. Kalau ada multiple choice begitu, jawabnya yang paling panjang. Ya. Sudah dititeni, kalau itu paling panjang berarti itu betul. Ya, bicarakanlah dengan tetangga kamu bagaimana nanti untuk mencari solusinya. Itu kan, itu mesti yang dipilih yang betul. Dia nggak mikir apa isinya, tapi pasal yang panjang itu yang betul. Ya, jadi memang storytelling itu penting.
Kalau kamu nggak bisa menceritakan sesuatu, lah kamu mau ngomong apa? Harus bisa ngomong. Nah, pendidikan itu juga perlu. Maka zaman dulu itu ada lomba pidato. Ya, Kalau anak-anak itu, kamu tahu nggak? Ayo coba sekarang berdiri di depan kelas, ceritakan kemarin hari Minggu kamu ngapain di rumah. Suruh cerita. Nah, contoh itu tadi banyak pekerja-pekerja itu yang suruh nulis surat nggak bisa. Itu adalah melatih orang untuk mengutarakan pendapat. Ternyata penting ya Om Bob, seseorang itu bisa mengutarakan pendapatnya. Iya dong. Kalau semua orang bisa mengutarakan pendapat, maka akan banyak ide-ide yang muncul. Pendapat yang berbeda-beda itu sebetulnya bukan kejelekan, malah itu diharuskan. Muncullah ide-ide baru karena banyak orang yang berpendapat. Yeah. Kalau berpendapatnya sama semua ya gimana? Monoton. Nggak bisa maju. Ya jadi lulusan-lulusan sekolah itu sekarang itu nggak siap kerja, nggak siap untuk terjun ke masyarakat. Karena pengetahuan yang dia dapat itu sangat terbatas dan tidak useful. Ya kita teringat itu. Ada dari YouTube ya. YouTuber itu ada yang wawancara itu kepala atau orang yang kerja di R&D-nya Samsung. Oh iya. Namanya Risman Adnan. Ya Risman Adnan. Iya. Ya dia kerja di Samsung. Kebetulan Samsung itu buka pusat riset di Indonesia loh. Ya karena perusahaan Samsung dari Korea itu merasa Indonesia itu banyak talentnya. Jadi dia sangat percaya kalau buka research and development di Indonesia pasti akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Dan terbukti ya bahwa banyak sekali penemuan-penemuan dari R&D Samsung yang di Indonesia itu yang dipatenkan di Amerika, yang menjadi dunia ya. Nah itu dia cerita. Ya dia mencari talent-talent di Indonesia termasuk ke universitas-universitas. Itu susahnya setengah mati nggak dapat. Ya dia bilang ini gimana? Dan dia sempat cerita juga banyak teman-teman dia yang hebat-hebat di luar negeri, sekolahnya sampai S2, PhD, macam-macam, luar biasa. Dan semua jiwanya kepengen kembali ke Indonesia untuk berbuat sesuatu kepada Indonesia. Memberikan istilahnya yang keren kan sumbangsi kepada negara yang tercinta. Tapi balik di Indonesia ternyata environment-nya itu nggak mendukung bahwa dia misalnya kerja begini harus dibantu sama asisten-asisten ini. Ternyata carinya orang nggak ada. Jadi terpaksa apa? Ya kalau yang jiwanya masih betul-betul kepengen di sini, ya dah kembali ke desa, beternak ayam saja. Ada yang hebat tuh dari Jepang kembali ke Indonesia. Waktu itu kan ceritanya mau mengembangkan mobil listrik loh ya, 20 tahun yang lalu itu ya ceritanya itu. Ya dia betul-betul hebat, pekerja di Jepang itu sudah luar biasa. Ya, dia ingin mengembangkan di Indonesia itu industri baterai supaya industri mobil di Indonesia itu jangan ketinggalan. Harus lebih cepat karena perlombaan mobil listrik ini kan bareng ya. Timingnya bersama karena semua lagi belum punya mobil listrik. Nah, kita masuk lombanya bareng. Nah, sampai di Indonesia ternyata ya mengalami hambatan-hambatan tadi itu, environment-nya nggak mendukung. Orangnya kurang, yang pinter kurang. Juga regulasinya nggak bener ya. Ya yang bener bisa jadi salah macam-macam itu. Akhirnya dia mau kembali ke Jepang juga repot. Saya tak mendidik aja di desa. Dan dia bikin peternakan aja lah, ngingu kambing, ngingu sapi sambil semacam ya pendidikan sendirilah bagi orang yang kepingin mengetahui ilmu-ilmu yang dia dapat, datang aja nanti dia akan ngasih pengajaran lah macam-macam. Nah kalau yang diceritakan sama Risman tadi itu R&D-nya Samsung, dia mengatakan di Indonesia ini yang dikembangkan itu sepertinya hanya
menggunakan software untuk berbuat sesuatu. Membuat aplikasi-aplikasi dari software yang ada. Dia ngomong ini ya percuma. Ini nilai tambahnya nggak tinggi karena semua orang bisa bikin kok. Ya seperti kita sekarang kalau bicara komputer yang paling umum lah ya, misalnya Excel itu. Ya Excel itu kan proyeknya sheet itu kan ada kolom-kolom pakai rumus-rumus macam-macam itu. Lah itu kan software. Kita bisa bikin program asal dari software itu. Itu nilai tambahnya nggak tinggi, banyak orang bisa. Nggak ada entry barrier-nya, nggak ada. Nah si Richman ini dia mengatakan luar negeri itu udah nggak itu yang dipikirin. Sekolahan-sekolahan universitas itu mikirnya di belakang itu dasar-dasarnya itu apa untuk membuat software yang seperti itu. Jadi bukan dari software membuat turunannya itu gampang sekali. Semua ada pelatihan sebentar bisa. Nah dia bilang kalau kita rekrut orang payah sekali. Karena untuk membuat semacam software yang bagus itu harus menguasai yang namanya statistik. Algoritmanya harus sudah tahu. Matematiknya harus kuat. Ini yang lulusan-lulusan dari Indonesia ini, walaupun S1 dari universitas terkenal lah ya, itu ternyata nggak bisa. Ternyata pendidikan di Indonesia itu malah meninggalkan yang namanya scientific yang original. Basic science-nya itu ditinggalkan. Basic science itu matematik, fisika. Itu ditinggalkan karena pada saat masuk di university, kalau di SMA masih mending, ya karena belum mendalam sekali, tapi orang masih diajarin tuh fisika, mekanika, matematik tuh masih ya. Jadi kalau lomba olimpiade itu kan Indonesia sering dapat piala itu ya. Tapi begitu masuk di university tingkat perguruan tinggi itu kok rasanya malah ditinggalkan. Banyak yang berpendapat ini buat apa? Ini bukan terapan. Kalau terapan itu kan software itu ya. Tapi tidak sadar kalau mau membuat software itu harus menguasai itu. Nah pada saat dia merekrut orang-orang untuk kerja, ya ampun, dari sekian banyak yang dilamar cuma dapat 1 atau 2. Nah itu kalau udah dilamar, udah diterima, masa dia harus mendidik lagi mulai dasar artinya dari statistik gimana, padahal kan nggak bisa. Statistik itu harus dia belajarin 2-3 tahun. Ini kan dia harus kerja dalam tempo dekat, itu harus sekian bulan harus bisa kerja. Ini susah sekali. Ini yang bikin repot. Kalau perusahaan-perusahaan besar yang mulai masuk ke ranah dunia digital seperti itu, kok mereka tuh bisa hebat-hebat ya? Maksudnya bisa dapat orang-orang yang hebat dan segala macam. Ini apa sih yang sebenarnya mereka lakukan ya? Ya itu kita harus belajar. Kuncinya itu kalau rekrutmen, dia tidak menanyakan apa yang selama ini kamu pelajari. Itu udah lewat, karena dia udah belajar sekolah kan. Udah nggak perlu ditanyain deh. Tapi justru sekarang dia harus mengetahui apakah dia mempunyai kemampuan mempelajari sesuatu yang baru. Jadi tesnya itu tes ada persoalan. Ya, dikasih soal buku, ya buku sesuatu yang baru yang sesuai dengan zamannya ini. Mungkin augmented intelligence apa-apa itu ya. Nah, itu terus dikasihkan dia bukunya, dikasih waktu berapa hari. Terus dia suruh cerita. Apa yang kamu peroleh dari buku ini? Nah, ini kan adalah mengorek apakah dia ada kemauan mau belajar. Nah kalau dia bisa baca, oh ini begini-begini tapi tidak bisa membahas lebih dalam, berarti orang ini tidak mempunyai kemampuan atau kemauan untuk belajar. Nah ini percuma. Nanti mentalnya mental kuli. Kalau nggak disuruh nggak jalan, jadi misalnya begitu ya. Itu nomor 2, dia dikasih masalah, dia bisa menyelesaikan masalahnya enggak? Solve problemnya. Jadi tadi itu minat dia bisa mau belajar,
kelihatan dari buku yang dikasihkan. Ya. Terus suruh analisa. Ya. Soal nomor 2 ada problem, you bisa menyelesaikan masalah enggak? Ya, nomor 3 attitude. Dia punya attitude bagaimana? Attitude itu adalah kepribadian ya. Ya. Misalnya lo ya, mentalnya kalau nggak ada uang nggak mau jalan. Nah itu mental tuh kan. Iya. 3 ini yang dia pelajari dengan betul. Dia tidak mempersalahkan titelmu kamu apa. Anggap aja oke lah, itu sekolahanmu ya oke lah, itu memang pelajaran kamu yang mestinya kamu udah bisa lah ya. Tapi sekarang aku pengen berdasarkan ilmu-ilmu kamu itu kamu bisa melanjutkan tingkat lebih tinggi nggak? Makanya kasih buku yang sekarang. Now ini yang berbau now, digital lah, augmented intelligence lah, ya kan? Masalah-masalah macam-macam ya, pokoknya yang digital yang luar biasa itu ayo, you mau belajar nggak, bisa belajar nggak? Kalau pengetahuan kamu kurang ya nggak bisa kan, udah cukup pengetahuan. Nyelesaikan masalah bisa nggak? Kalau seperti ini harusnya begini itu kan logik dah. Kalau kamu nggak bisa logiknya gimana bisa kerja? Dan yang terakhir tadi ada attitude tadi. Nah attitude ini bentuknya harus dari kecil, dari disiplin tadi. Ya, terutama disiplin kan. Iya. Itu dari itu. Terus attitude, maaf. Bagaimana dia toleransi terhadap orang, interaksinya gimana, kamu open mind atau tidak. Ya, ini kan menyangkut soal agama. Ya, nah ini kan. Kalau Indonesia itu ada yang ngomong juga jadi aneh kan, Indonesia itu kan luar biasa. Agama itu menjadi makanan sehari-hari yang luar biasa, porsinya gede sekali. Tapi koruptor kok banyak ya. Kayak itu yang ketangkap koruptor itu kemarin yang baru-baru terjadi itu, yang dituduh koruptor ditangkap OTT itu. Ya toh, yang terakhir ini loh, Bogor itu. Itu kan kalau lihat kan agamis, luar biasa. Kakaknya juga dulu agamis, ya dah. Kakaknya korupsi, adiknya korupsi. Dan kalau kita lihat itu yang di televisi muncul itu semua orang yang nggak beres-beres itu kan luar biasa semua pendidikannya, very agamis. Tapi kenapa kok attitude-nya seperti itu? Nah ini kembali masalah ke pendidikan. Dipertanyakan, apakah pendidikan agama sekarang di sekolahan-sekolahan itu termasuk yang adaptif dengan kemajuan zaman enggak? Tuntutan zaman enggak? Ya seperti tadi itu kan. Tuntutan zaman kalau kita lihat dari Samsung itu kan semua harus bisa bekerja sama. Jangan mikir kamu siapa. Harusnya sama-sama. Kita ada masalah untuk membuat software atau menciptakan sesuatu yang luar biasa digital itu kan nggak mikir kamu siapa. Harus bicarakan satu ilmu, toleransi diperlukan, saling menghargai. You menghargai pendapat saya menghargai pendapat you, bukan cuman mau saya minta dihargai ya. Gua nggak perlu menghargai you. Nah ini attitude kan. Jadi perusahaan-perusahaan yang gede itu luar biasa caranya rekrutmen itu udah seperti itu. Nah, kalau dengan kondisi seperti itu, apa yang seharusnya kita lakukan ya, Om Bob? Ya, kalau kita nggak bisa menciptakan, ya kita tiru dulu. Tiru aja. Ya kalau yang luar negeri yang sudah berhasil itu kayak apa yang dilakukan, ya ditiru dari semua bidang. Dari pendidikan ditiru. Ya misalnya tadi itu, literasi untuk anak-anak. Di luar negeri itu ada banyak sekali buku-buku yang kalau bahasa Inggris ya, itu ada yang bacaan yang vocabulary-nya itu 500 vocab. Jadi orang kalau baru SMP itu ya kan menguasainya vocabulary-nya kan I, you, see, he, eat, swim, sleep. Itu kan paling 500 ya. Ya kasih bacaan yang 500. Yang lebih tinggi lagi 1000. Lah Indonesia tiru, bikin itu kan banyak ahli-ahli itu daripada nganggur.
Ya, daripada cuman bingung soal THR lah misalnya ya. Itu suruh bikin itu. Bisa. Ya, terus sistem rekrutmennya gimana? Ditiru aja. Nggak usah malu-malu. Ya, sekarang kan kalau di tempat kita itu kan pasti merasa niru itu sesuatu yang haram. Ya masih diributkan itu ya. Niru itu nggak boleh lah, harus ciptakan sendiri lah. Kalau ciptakan sendiri nggak ketemu-ketemu dan nggak bisa gimana? Terlalu lama gimana? Ya harus niru. Niru itu nggak jelek loh. Jepang dulu terkenal niru. Ya bikinan luar negeri itu yang hebat kan Jerman waktu itu. Kalau bikinan Jepang itu tiruan. Istilahnya modern sekarang KW. Ini KW dulu, tapi terus sekarang belakangan jadi bagus. Bikinan Jepang sekarang kualitasnya lebih bagus. Kemudian ditiru sama Taiwan. Taiwan juga begitu. Barang tiruan Taiwan tuh lu mau bikin apa aja Taiwan bisa bikin. Lebih murah. Tapi KW ya lebih jelek. Tapi sekarang dia juga baik. Kemudian ditiru sama Tiongkok. Tiongkok itu bayangin dulu, wah semua barang dibikin harganya murah. Ingat Mocin? Iya, mobil dari Tiongkok itu murahnya kayak apa? Sampai Yamaha sama Honda itu yang sudah terkenal tuh kelepek-kelepek kan. Tapi kan murahnya nekat. Dulu kan kualitasnya rusak, gampang rusak. Tapi sekarang dia udah bisa. Dulu niru yang kualitasnya jelek, sekarang dia sudah bisa menciptakan yang lebih baik, inovatif. Bahkan ngirim atau bikin stasiun ruang angkasa yang nanti akan jadi satu-satunya. Karena yang bikinan Amerika sudah masa kedaluarsa ya. Ini yang baru. Menaikkan astronot di sana, tinggal di sana 6 bulan. Paling lama dalam sejarah. Misalnya begitu itu. Nah karena dari niru. Nah Indonesia itu kenapa nggak mau niru? Niru dulu, setelah itu inovatif. Pasti bisa. Jadi jangan apa-apa mau menciptakan sendiri ya susah. Nggak jadi-jadi. Kapan jadinya? Kita mau bikin udah ketinggalan zaman. Ya tiru dulu. Sama dunia pendidikan harus niru. Rekrutmennya itu gimana? Guru syaratnya gimana? Bukunya gimana? Mata pelajarannya, kalau Indonesia kemarin terkenal sekali kan, kalau kita lihat orang-orang SMP itu bawanya pakai ransel tuh banyak sekali mata pelajarannya. Ditiru aja luar negeri itu kok bisa maju, pelajarannya berapa banyak. Ikutin aja. Mungkin ada yang nyinggung, wah luar negeri kan tidak memperhatikan agama, akhlaknya nggak diperhatiin. Nah dibalik, kenapa sana kok maju? Apakah perlu agama itu pendidikannya agama itu mulai dari keluarga, jangan di sekolahan. Nah di sekolahan ini kalau kita lihat pelajaran agama itu sepertinya loh ya, itu kan sebetulnya ilmu agama kan, ritual-ritualnya bagaimana dilaksanakannya, ya ini aturan-aturannya gimana, ya terus terminologinya ini apa-apa kan seperti itu mestinya ya. Kalau memang mau agama dengan tujuan kemanusiaan yang mungkin bisa dilakukan di luar sekolahan. Misalnya loh, di sekolahan tuh hanya mengenai disiplin ilmu. Ya, kan ada yang ngomong, menguasai teknologi maka kehidupan lebih baik. Nah sekarang Indonesia tuh sudah ke sana belum? Tiru aja luar negeri kayak apa. Nah kalau sudah mapan, nah baru mikir yang lain. Jangan sekarang belum mencapai taraf tertentu kepingin beda. Kami beda, tetapi jelek. Ya lebih baik sama tapi bagus daripada beda tapi jelek. Nah ini yang harus pengetahuan praktis ini yang harus ditanamkan kepada pemimpin-pemimpin kita yang memegang keputusan untuk membawa arah kemana dunia pendidikan kita ini. Oke, dan sampai di sini episode kita kali ini. Terima kasih Om Bob atas diskusinya. Awang ingatkan lagi kalau Anda punya komentar, silakan dikirim ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini.
Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Awang Aji Wasita di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob.